Please banget kalian para orang tua atau calon orang tua, awasi pergaulan anak kalian. Sebab predator itu datangnya tidak hanya dari kalangan orang-orang yang udah berumur, tapi ternyata anak-anak kecil pun bisa jadi predator. Kenapa aku ngomong begitu? Sebab ada anak kecil berusia 8 tahun yang melecehkan anak kecil lainnya yang berusia lebih muda darinya, dengan korban yang diduga mencapai 9 anak. Berita ini awalnya di-share oleh seorang selebgram bernama @ndputriu dalam akunnya. Dia menceritakan kalau anaknya menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh anak tersebut, padahal anaknya baru berusia 4 tahun. Untuk mengetahui kronologi lebih jelasnya, aku bakalan bacain cerita yang ditulis oleh kakak ini. Setelah menangis, meraung, meratap, dan gak sadarkan diri berhari-hari, hari ini aku putuskan untuk cerita. Tujuannya tidak untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk pembelajaran khususnya bagi orang tua lain. Qadarullah, anak laki-lakiku yang usianya belum genap 5 tahun sudah menjadi korban pelecehan seksual. Tolong, jangan dipertanyakan kenapa buat nerima kenyataan aja aku masih nolak. Maju mundur mau cerita ini. Takut jejak digital buruk anakku, takut UU ITE, dan banyak lagi. Namun hancurnya hati seorang ibu bikin aku mantap buat sharing. Setidaknya semoga kedepannya tidak ada yang merasakan apa yang aku rasakan. Aku nggak tahu kapan ini bermula, karena selama ini baik-baik aja dan anakku nggak pernah cerita apapun. Aku sadar kalau aku lalai dalam mengurus anakku. Aku sibuk giat sosial, aku kerja ini dan itu, usaha mau bantu orang padahal ternyata keluargaku yang butuh bantuan. Sudah sebulan anakku nggak mau sholat, nggak mau ke rumah neneknya, padahal biasanya kalau udah ketemu nenek, pasti lupa sama bundanya. Kok sekarang beda ya? Biasanya setiap dengar azan, langsung ambil sarung lari ke masjid. Sekarang Jumatan seminggu sekali pun nggak mau. Aku bilang, kenapa nggak mau sholat? Jadi apa kamu kalau nggak sholat? Jawabannya bikin kakiku hilang pijakan. Dia bilang, aku nggak suka sholat. Karena kalau sholat, sie main masukin ke bagian belakang dia gitu ceritanya. Rasanya kayak disambar petir. Ayahnya emosi dan langsung hubungi ortu yang bersangkutan. Aku minta salah satu rekan laki-laki ikut mendampingi karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku benar-benar shock karena yang melakukan itu adalah anak usia 8 tahun yang masih kelas 2 SD. Pelaku juga mengakui kalau sudah melakukan itu ke anakku selama 3 kali. Setelah pertemuan yang dihadiri oleh RT, RW setempat, entah bagaimana ceritanya akhirnya diputuskan untuk musyawarah pada hari Minggu 1 Juni 2025. Rasanya nunggu hari Kamis Minggu itu seperti seumur hidup. Aku nangis tiap hari, meratap, meraung-raung, kenapa harus terjadi ke anakku? Ini dosaku atau cobaan? Aku menolak kenyataan kalau anakku menjadi satu dari 4 korban yang ada. Seumur hidup, aku gak pernah setremor ini. Namun sayang banget, pertemuan hari itu bikin aku kecewa karena ternyata bukan musyawarah penyelesaian masalah, melainkan edukasi. Mohon maaf tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun, tapi saya butuh solusi, bukan diedukasi. Akhirnya, aku dan satu korban lainnya memutuskan untuk ke Restro Bekasi Kota di hari Minggu, namun sayangnya laporan kami ditolak karena pelaku di bawah 12 tahun. Setelah itu, kami diarahkan ke DPPA Kota Bekasi untuk tindak lanjut, namun ternyata dinas ini hanya fokus pada penyembuhan konseling korban. Namun dalam kasus ini, karena pelaku juga di bawah umur, jadi mereka hanya bisa kasih konseling aja. Puas? Tentu enggak. Anakku sampai trauma untuk ibadah dan pelaku cuma dapat konseling yang sama seperti anakku. Bahkan ketika ditanya di sekolah, kenapa dia tega begitu ke anakku? Dengan entengnya dia bilang, enak. Hancur banget hatiku rasanya. Pada akhirnya, hari Senin lalu, aku dibantu rekan. Alhamdulillah bisa membuat LP tentang kasus ini. Walaupun pihak PPA tetap menjelaskan kalau akan sulit karena kembali lagi pelaku berusia di bawah 12 tahun. Bahkan ada salah satu pihak dinas yang bilang, "Ibu, ini mah masih ringan." Gitu ya, suatu kota. Ada anak yang menggoreng leher ibunya namun tetap dikembalikan ke pihak keluarga. Aku sebenarnya agak kehilangan kata-kata ya. Soalnya kita tidak bisa membandingkan suatu kasus itu ringan atau enggak.
karena ini lagi perspektif dari korban. Jadi harusnya tidak boleh tuh membanding-bandingkan antara satu kasus dengan kasus lainnya, karena kita harus berempati dan menempatkan diri seperti korban. Aku sudah semaksimal mungkin memperjuangkan keadilan untuk anakku, bahkan sampai aku rasa anakku mulai terdampak karena bolak-balik dibawa kantor polisi dan dinas, serta diingatkan hal yang ia tidak nyaman terus-menerus. Sekarang emosinya gampang tersulut, gak kayak anakku yang dulu. Sekarang aku gak tahu lagi mau buat apa. Tapi mengingat pelaku sudah melakukan hal ini pada 4 korban dan secara bergantian, aku rasa ini sudah meresahkan sekali. Kalau memang tidak ada tindak tegas dari pihak-pihak terkait, karena memang ada UU Perlindungan Anak, apakah rekan-rekan Dewan bisa menjadikan ini bahan pertimbangan untuk perubahan UU? Gimana setelah dengar ceritanya? Miris ya? Sedih? Sama, aku juga. Anak berusia 8 tahun sudah mengerti hal-hal yang seperti itu. Lewat mana mereka tahu? Ya jelas, itu adalah kurangnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Karena dengan mudah anak-anak mengetahui konten-konten berbau pornografi di HP-nya. Kalau anak itu tidak dikasih yang namanya screen time, atau sebutlah pembatasan layar, ya mereka akan mudah bereksplor, termasuk eksplor hal yang negatif. Berita ini kan udah viral kemana-mana, jadi media massa juga seperti TV udah menyiarkan ini secara luas. Nah, ternyata menurut pengakuan warga sekitar, itu ada sekitar 9 anak. Kemungkinan ada anak-anak yang di luar RT dan RW ini. Nah, kalau semisalkan ini anak hanya diberikan seperti konseling, tidak ada tindak tegas yang dapat memberikan trauma atau memberikan efek jera kepada anak ini, akan menjadi seperti apa nanti ketika dia dewasa. Please banget, demi generasi muda kita yang sehat nantinya, tolong ubah yang namanya UU Perlindungan Anak ini. Jika kejahatannya udah sebesar ini, masih mau dilindungi lagi. Menurut aku ini nggak make sense, dan harusnya ada suatu perubahan dari perundang-undangan agar anak-anak ini bisa dibina, bisa digembleng, agar dia memiliki efek jera dan tidak melakukan hal itu di masa depan. Dengan rasa prihatin yang teramat dalam, mari kita kawal kasus ini agar anak-anak yang menjadi korban mendapatkan keadilan dan pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jangan sampai nanti ke depannya kasus-kasus yang seperti ini tuh malah bertumbuh dengan pesat. Karena apa? Karena hukuman yang terlalu ringan bagi anak-anak yang melakukan kejahatan besar.